Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ngopi bro. Setelah 9 tahun saya mengidap penyakit mah akut, sampai-sampai si penyakit mah ini bisa menyerang ke psikis saya. Jadi bawaannya paranoid, anxiety, cemas, khawatir, atau bisa dibilang panic attack. Kadang-kadang kita panik nggak jelas, mood berubah-ubah. Nah itu salah satu gejala atau tanda orang yang kena penyakit mah kronis yang menyerang psikis, sampai-sampai bisa dikatakan psikosomatik kali ya. Alhamdulillah waktu itu saya sampai 2 tahun dihantui rasa cemas, termasuk sakit di ulu hati. Pokoknya campur aduk lah antara sakit secara fisik dan psikis. Tapi alhamdulillah waktu itu saya melihat salah satu tempat yang dan termasuk direkomendasi sama saudara, yaitu pengobatan Habib Erwin Alaidrus. Saya berobat di situ dan awalnya saya kaget karena pengobatannya cukup ekstrim, seolah-olah bertolak belakang dengan medis. Kopi dan cabai itu kan musuh bagi penderita mah atau lambung ini. Tapi justru di pengobatan ini saya disarankan, bahkan bisa dibilang wajib makan pedas. Dan alhamdulillah setelah saya mengikuti prosesnya, mengikuti anjurannya, badan saya pulih dan kekhawatiran atau paranoid dan anxiety-nya lama-lama hilang gitu. Jadi bagi kalian semua yang punya penyakit yang sama seperti saya, teruslah berikhtiar dan insya Allah pasti nemuin. Saya rekomendasikan juga ke pengobatan spesialis lambung, spesialis mah, yaitu pengobatan Habib Erwin Alaidrus. Semangat bro, teruslah ngopi dan teruslah pedes. Assalamualaikum. Nama saya Jumadi. Dulu itu pertama kali berobat di sini, itu emang saya itu riwayat emahnya itu udah lumayan sakit gitu. Tadinya saya bingung loh, kok sakit emah tapi berobatnya pakai diobatinya itu terapinya pakai ini yang pedes-pedes, minumnya kopi, terus dikasih rujak, malah enak gitu obatnya. Nah pas saya coba itu bener enak itu di perut gitu, cuman dalam hitungan berapa hari doang gitu. Sekarang kumat gara-gara apa itu? Ya kadang saya kumat itu karena kesalahan saya sendiri ya, keteledoran saya sendiri. Kadang saya telat makan. Terus yang paling intinya itu yang paling pengaruh aja ya, berpengaruh itu karena saya ini jarang banget pedesnya. Karena vitamin di cabenya itu buat perut itu, kata Habib. Jadi harus sering-sering makan pedes. Ini aja saya kumat lagi gara-gara ya ini jarang makan pedes. Balik lagi di sini diketahui nama Habib. Mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarno, beralamat di Cikarang. Jadi riwayat saya punya penyakit mah itu kira-kira sudah 5 tahun. Jadi sudah keluar masuk rumah sakit hanya
di rumah sakit hanya sebentar terus kambuh lagi, jadi sembuh sebentar kambuh lagi. Akhirnya saya menemukan alamat berobat di Habib Alwi ini, langsung saya meluncur ke sini dan saya di sini diterapi. Salah satunya adalah makan pedas dan minum kopi dan makan rujak adalah ciri khas pengobatan terapi di Habib Alwi ini. Alhamdulillah pada saat ini saya bisa bisa makan normal seperti dulu sebelum sakit. Jadi bisa makan pedas, bisa makan asam, dan perut saya sudah enak. Alhamdulillah kembali normal seperti biasa. Saya Muhammad Arifin, asal dari Kranji, Bekasi, tinggal di daerah Grogol, Jakarta Barat. Keluhan yang saya rasain sudah hampir sudah 4 bulan lebih lah kurang lebih. Dan mungkin gejalanya udah hampir 2-3 tahun tapi nggak dirasa. Tapi parah-parahnya 2-3 bulan yang lalu. Saya ngerasain makan pun susah, makan salah, nggak makan pun salah. Dan makanan yang saya konsumsi cuma nasi putih dan sayur-sayuran yang berwarna hijau, nah lebih nggak kurang. Dan setelah saya lihat di sosial media dan di internet ada pengobatan dari tabib Erwin Alwi Al-Idrus, saya berkunjung kemari dengan satu keyakinan bahwa pasti saya akan menjadi lebih baik dan pasti sembuh. Dan alhamdulillah dari sejak saya datang, dari pengecekan, dari terapi, sampai saya mengkonsumsi nasi goreng yang saya sebut surprise di luar pikiran saya. Super ekstrim, pedasnya luar biasa. Dan jumlah cabenya pun mungkin 15 butir atau 15 biji. Itu luar biasa bagi mah seharusnya. Memang setelah saya rasain ya lebih baik dari semenjak saya datang dan dari sejak 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah jadi lebih baik akibat dari ramuan-ramuan yang dianggap luar biasa ekstrim yang dilakukan saya. Dan ini kopinya, dan kopinya pun saya anggap seharusnya ini menjadi lebih gak bagus, teman. Alhamdulillah menjadi lebih bagus dan lebih baik, lebih obat bagi penyakit saya. Terima kasih. Biar enak buat namanya kalau ini juga ya buka sip siap ngilu enggak mana yang lebih coba ya kalau menurut saya sih yang ini ya mungkin sama pak iya lebih dominan Buat gimana nasi goreng makanan yang pernah makan terpedes? seumur hidup. Ya. Makanan yang pernah saya makan paling pedes, bukan cuma nasi goreng, semua jenis makanan yang paling pedes. Selama masih waktu sehat juga gitu ya. Belum pernah makan seperti ini ya? Belum. Kalau dulu sih waktu belum sakit ya. Makan nggak sepedes ini? Ya ambil makan, ambil pedes. Bukan, sepedes ini nggak? Makannya. Sepedes ini nggak? Waktu sehatnya sepedes ini nggak? Aduh. Nama saya Wahyono, saya dari Bekasi. Saya mempunyai riwayat sakit mah yang udah menahun, udah 6 tahunan lebih. Dan selama ini saya memang tidak bisa mengonsumsi makanan pedas atau asam. Sama sekali tidak bisa mengonsumsi makanan pedas. Kadang konsumsinya bubur ya? Iya. Dan selama itu juga saya memang bolak-balik ke rumah sakit, sebentar ke rumah sakit. Belakangan ini udah jarang ke rumah sakit, tapi tetap masih mengonsumsi obat. Nah, saya kebetulan ikhtiar kemana-mana nyoba obat baik secara medis ataupun alternatif.
Nah, saya lihat ada di daerah Bekasi sini ada tempat A5 yang saya coba, penasaran saya coba ke tempat tersebut dan saya masuk, diterima oleh Habib. Pertama saya cerita ke saya mempunyai penyakit mah kronis, kemudian saya disuruh minum obat, kemudian saya minum obat, saya diterapi. Waktu terapi memang terasa di perut sakit. Begitu diterapi lama-kelamaan agak terasa di perut enak. Kemudian setelah di fisioterapi saya disuruh minum kopi sama makan nasi goreng yang sangat pedas yang selama ini tidak Seumur pernah saya hidup ya? sentuh. Ya, selama saya sakit itu saya belum pernah minum kopi sama nasi goreng yang pedas. Saya pun tadinya takut. Akhirnya saya coba dengan bismillah saya minum kopi, saya makan walaupun tidak habis. Pertama makan luar biasa pedasnya. Baru seumur saya merasakan pedas baru ini. Tadi Mas Kemudian setelah ada beberapa menit, kemudian setelah selesai kurang lebih 5 menit saya berhenti makan karena pedas, dan 5 menit berasa berkurang. Pedasnya masih pedas di mulut tapi berkurang, dan perutnya itu nggak perih, cuman agak Hangat aja minyak. hangat, panas. Nah, kemudian 5 menit kemudian berkurang lagi pedasnya. sekarang rasanya gimana, Pak? Udah hampir sekitar Masih sih di mulut masih enggak, sedikit. sekarang udah hampir 10 menit lewat. Nah, Rasanya lebih enak nggak atau bagaimana? lebih enak. Sakit dan sebagainya nggak setelah Enggak. makan cabai rawit Enggak. nasi goreng 15 tadi itu? nggak sakit sih, cuman panas di perut karena mungkin pengaruh minyak tadi kan terapi ya. Nah, di perut masih panas dikit sih, cuman nggak terasa kurang pedesnya, udah nggak begitu, udah agak panas dikit. Gitu aja. Di pala rasanya enteng, Iya, enteng. terasa normal kembali nggak? Ya insya Allah ya agak enteng lah. Kira-kira ada masukan nggak buat kawan-kawan kita, rekan kita yang ngerasain begini? Ya Insya Allah ya. insya Allah kalau memang nanti mudah-mudahan dengan ikhtiar ini saya bisa sembuh penyakit mah saya. Nah, setelah itu mungkin saya bisa berbagi ke teman-teman, saudara-saudara yang lain kalau mengalami gangguan mah yang akut, yang kronis, bisa berobat. Insya Allah coba. Saya ikhtiar ya coba di sini. berobat di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulunya sering orang Repato ini sekalian. Atau
Ya, 10 kali aja. Udah mulai dari sekarang ya. Besok ya. Nah, Bang Ike. Sudah. Alhamdulillah. Udah ya. Ya, kayak lagi ya. Tahan ya. Kaki saya. Sakit. Gak kayak tadi. Bukan matanya udah sekarang malah nggak sakit. Geli sekarang. Geli nggak? Geli doang. Sakit nggak? Geli doang. Iya. Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit nggak? Nggak. Ya. Tempelin lagi. Tempelin lagi. Lurusin. Ibu udah sama belum? Di video ini udah sama belum? Udah? Jadi ya. Oh tadi kan diganti oke. Diganti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyantut juga bisa makan nasi goreng ya. Ya. Udah lama nggak makan pedas kan? Ya. Iya. Ini dulu faktor penyebabnya. Udah. Refleksi aja. Jangan dilawan. Kita lagi aja. Assalamualaikum. Pemirsa sekalian, saudara-saudaraku sekalian, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan bahwa penyakit lambung itu bukan hanya berdampak pada efek fisik si pasien, tapi akan lebih pada efek psikisnya. Gampang cemas, ketakutan, was-was, paranoid, yang akhirnya akan mengganggu kejiwaan si pasien tersebut. Selain itu, efek daripada lambung ini sendiri, karena memang pusat inti pencernaan itu ada di perut, akan berdampak ke bagian kepala, mata, hidung, telinga, tenggorokan, di sekitar jantung dan paru, buang air besar, bisa mengakibatkan perdarahan pada sekitar dubur. Terjadi pula yang sangat mengkhawatirkan adalah nantinya akan berdampak pada hematemesis atau muntah darah. Hal ini hampir dirasakan terhadap sebagian besar memang pasien-pasien saya. Tapi insya Allah dengan pengobatan kami di sini, dengan menjalani terapi, dengan seksama, mengikuti aturan-aturan yang saya berikan, insya Allah pasien tersebut akan terhindar dari keluhan-keluhan yang tadi kita sampaikan. Tetap semangat, jalani hidup sehat, makan yang teratur, pola istirahat yang teratur pula, dan hindari konsumsi makanan-makanan yang mengandung pengawet. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.